Nama saya Sipa Fauzia dari kelas 1E dengan NPM 20 10 63 10 71 71. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi manusia. Yang pertama ada miologi. Miologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang otot. Berdasarkan jenisnya, otot dibagi menjadi 3. Yang pertama ada otot yaitu jaringan yang berfungsi seperti gelondong di mana di bagian ujungnya cenderung menggunting. Yang kedua ada yaitu otot yang terletak pada jaringan jantung. Yang ketiga ada otot lutut yaitu biasanya disebut otot. Ini biasanya melekat pada rahang. Disebut duri karena bila dilihat dengan menggunakan mikroskop akan menstabilkan sendi, dan yang terakhir penyusun organ-organ tubuh. Yang kedua ada osteologi. Osteologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang tulang. Dalam mempelajari tulang, biasanya kita menemukan kata skeleton yang berasal dari bahasa Latin yang artinya sistem kerangka. Sistem kerangka yaitu sistem yang disusun sejumlah tulang dan sedikit tulang rawan yang membentuk tubuh manusia. Adapun fungsi dari sistem kerangka yaitu yang pertama ada penunjang dan pembentuk tubuh, yang kedua pelindung organ-organ vital, yang ketiga alat gerak pasif dan alat penunjang, yang keempat tempat bertambahnya otot-otot, yang kelima tempat persendian kapur dan garam-garam, dan yang terakhir tempat pembuatan sel-sel darah. Berdasarkan bentuknya, tulang dalam tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada tulang panjang, berfungsi sebagai alat penunjang dan alat gerak, contohnya tulang paha. Yang kedua tulang pendek, berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh dan melakukan beberapa gerakan terbatas, contohnya tulang tapak tangan. Yang ketiga tulang putih, berfungsi untuk melindungi struktur tubuh yang terletak di bawah tulang tersebut, contohnya tulang dada. Dan yang terakhir tulang penggerak-gerak, berfungsi untuk menopang badan seperti tulang belakang, contohnya tulang belakang. Yang ketiga ada arkeologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sendi. Berdasarkan struktural ada 3. Yang pertama ada persendian fibrosa, yang kedua persendian kartilago, dan yang terakhir ada persendian sinovial. Berdasarkan fungsional ada 3. Yang pertama ada sendi sinetrosis, yang kedua sendi ampiartrosis, dan yang terakhir ada sendi diartrosis. Macam-macam persambungan persendian itu ada 3. Yang pertama ada sendi geser, sendi engsel, dan yang terakhir ada sendi putar. Yang keempat ada respirasi. Sistem pernapasan atau respirasi mencakup semua proses pertukaran gas yang terjadi antara atmosfer melalui rongga hidung, paring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, alveolus, sel-sel melalui dinding kapiler darah. Respirasi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada respirasi eksternal, yaitu pertukaran oksigen dan karbodioksida antara alveoli paru-paru dengan kapiler darah di sekitar alveoli. Yang kedua ada respirasi internal, yaitu pertukaran oksigen dan karbodioksida antara kapiler darah dengan sel-sel tubuh. Mekanisme pernapasan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada mekanisme pernapasan dada, yaitu otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut. Tulang rusuk terangkat ke atas, rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Yang kedua, mekanisme pernapasan perut, yaitu otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma datar, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Alat pernapasan pada manusia ada 7. Yang pertama ada rongga hidung, tekak, laring, trakea, bronkus, alveolus, dan paru-paru. Kelainan pada sistem pernapasan. Yang pertama ada influenza, asma, TBC, asifikasi, dan rinitis.
Yang terakhir ada sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler yaitu sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberi dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Fungsi sistem kardiovaskuler ada 3. Yang pertama, sebagai alat transportasi mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel. Yang kedua, sebagai pengatur. Dan yang terakhir, sebagai proteksi. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung dan pembuluh darah, berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh dengan jantung sebagai pompanya. Pembuluh darah yang menuju ke organ tubuh juga disebut sebagai arteri yang bercabang-cabang. Cabang yang paling kecil disebut juga arteriol. Struktur jantung. Yang pertama, lapisan luar disebut epikardium atau perikardium. Yang kedua, lapisan tengah disebut lapisan berotot dan mioka. Dan yang terakhir, lapisan dalam disebut endokardium. Susunan jantung. Yang pertama berupa otot, kedua berupa kerucut, yang ketiga berongga, yang keempat dasarnya terletak di atas, puncaknya di bawah. Yang kelima terletak di dada, dan yang terakhir lebih menghadap ke kiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.